Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Yulanda, NIM 18002072. Saya mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Teman-teman semuanya, kita tahu bahwa guru merupakan salah satu pihak yang memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Karena memang pada dasarnya gurulah yang mengatur kegiatan di dalam kelas itu. Mulai dari memfasilitasi siswa untuk belajar, menentukan materi, media, modal, sampai dengan evaluasi pembelajaran itu sendiri. Nah, sebagai seorang pendidik, tentu kita harus memiliki keterampilan-keterampilan dasar dalam mengajar itu. Ada 8 keterampilan dasar yang harus kita kuasai sebagai seorang pendidik, yaitu keterampilan membuka dan menutup kelas, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, semua itu harus kita miliki sebagai seorang pendidik yang akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan salah satu keterampilan dasar dalam mengajar, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Teman-teman, keterampilan membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan suasana fisik, mental, psikis, serta emosional terhadap seorang siswa agar si siswa ini fokus dan terpusat pada kegiatan yang dilakukan. Sedangkan kegiatan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri inti pembelajaran tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan bagaimana sih cara membuka dan menutup pembelajaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Ibu doakan semoga anak-anak ibu tetap sehat dan tentunya harus semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray to Allah every learn and every time. Yuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Persiapan, berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, barusan kita sudah membacakan doa. Semoga dengan pembacaan doa tadi, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Ananda semuanya, apakah ada yang tidak hadir atau ada yang sakit? Baik, sepertinya tidak ada, dan alhamdulillah Ananda semua bisa hadir pada pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan Ananda capai. Pertama, menganalisis konsep integrasi nasional dan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Kedua,
menyajikan hasil analisis konsep integrasi nasional dan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Oke, jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ananda Ibu semuanya, masih ingatkah Ananda dengan pembelajaran minggu kemarin? Masih ingat, Bu, Ya, silahkan Firja. tentang Bhinneka Tunggal Ika, Bu. Ya, benar. Bhinneka Tunggal Ika. Apa maknanya Bhinneka Tunggal Ika itu, Firja? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, Bu. Ya, bagus Firja. Jadi makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, perlu Ananda semua ketahui bahwa pada dasarnya keberagaman ini merupakan modal bagi pembangunan bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi Ananda semuanya haruslah tertanam pada diri Ananda semangat persatuan dan kesatuan. Nah, tetapi walaupun demikian, tetap saja ada konflik-konflik yang terjadi di negara kita ini. Kemarin Ibu ada melihat sebuah video tentang tawuran warga di kawasan Manggarai. Kira-kira videonya seperti ini Ananda. Silahkan Ananda lihat dan nanti Ibu akan menanyakan bagaimana pendapat Ananda tentang video ini. Dua kelompok warga saling serang di Jalan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin sore. Tanpa diketahui sebabnya, dua kelompok ini berusaha saling memukul mundur menggunakan batu, kayu, petasan, hingga senjata tajam. Tadi Ananda sudah melihat video yang Ibu tayangkan tentang tawuran warga di kawasan Manggarai. Gimana nih menurut Ananda? Memiriskan bukan? Ya, tentu sangat memiriskan. Karena di negara kita ini adalah negara yang demokrasi, adalah negara yang memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi masih saja ada konflik-konflik yang terjadi. Salah satunya di kawasan Manggarai. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, apakah ada nih di antara anak-anak Ibu yang mau mengemukakan pendapatnya tentang kasus atau konflik yang terjadi di kawasan Manggarai ini? Kenapa sih bisa terjadi kasus yang demikian? Oke, silahkan Anjani. Adanya persaingan, Bu. Oke, bagus Anjani. Anjani sudah mengemukakan pendapatnya tadi tentang video yang sudah Ibu tayangkan. Sekarang Ibu minta pendapatnya Putri. Bagaimana menurut Putri, kenapa kasus atau konflik tawuran di kawasan Manggarai itu bisa terjadi? Dan mungkin barangkali Putri ada atau akan memberikan solusi tentang situasi yang terjadi. Apa yang mesti kita lakukan untuk mengatasi tawuran atau konflik yang terjadi itu? Silahkan Putri. Menurut saya kurangnya rasa persatuan, Bu, dan solusinya saling menghargai antar sesama. Oke, bagus Putri. Sudah bisa mengeluarkan pendapatnya tentang video yang Ibu jelaskan tadi. Nah, Ananda semuanya perlu Ananda ketahui bahwa untuk mempersatukan masyarakat yang beragam ini diperlukanlah suatu sikap toleransi. Sikap toleransi ini harus kita tanamkan di diri kita masing-masing. Walaupun kita berbeda-beda suku, ras, agama, dan lain sebagainya, tetapi kalau kita memegang makna Bhinneka Tunggal Ika ini, kita tidak akan lari dari yang semestinya dan tidak akan terjadi lagi kasus-kasus atau konflik-konflik seperti yang terjadi di kawasan Manggarai ini. Nah, Ananda semua juga perlu mengetahui
konsep integritas ini sangat perlu Ananda pahami, karena integritas nasional ini berasal dari kata integrity dan nasional. Siapa yang tahu tentang artinya integritas? Oke, jadi integritas itu artinya persatuan, mempersatukan, menggabungkan ya Ananda. Nah, sedangkan nasional itu artinya bangsa. Jadi integritas nasional itu adalah mempersatukan, menggabungkan baik itu budaya, suku, agama menjadi satu kesatuan. Oke, Ibu sudah menjelaskan tadi sedikit tentang konsep dari integritas nasional. Dan Ananda tadi sudah menanggapi atau mengeluarkan pendapatnya tentang video yang Ibu jelaskan. Sekarang Ibu akan membagi Ananda dalam beberapa kelompok. Ananda bisa berdiskusi dengan teman sebangku Ananda atau teman di belakang. Pokoknya Ananda cari konsep di buku paket atau bahan sumber lainnya. Boleh Ananda pakai internet. Tetapi Ananda harus mencari itu tentang konsep-konsep integritas nasional. Apa saja syarat dari integritas nasional itu dan apa saja faktor pembentuk integritas nasional itu. Silahkan Ananda diskusikan dengan teman-teman Ananda dan buat kesimpulannya tentang apa yang Ananda baca. Oke Ananda? Baik Ananda semuanya, berhubung waktu pembelajaran kita pada hari ini mau habis, sedikit Ibu simpulkan terkait pembelajaran kita pada hari ini bahwa setiap Ananda haruslah menyadari bahwa integritas nasional ini sangat penting diterapkan di dalam kehidupan. Walaupun kita berbeda agama, suku, bangsa, budaya, dan lain sebagainya, tetapi jadikanlah perbedaan itu sebagai modal bagi bangsa kita untuk melakukan pembangunan ke depannya. Jangan dijadikan perbedaan ini sebagai pemicu pemecah belah kita. Untuk tugas, Ibu hanya meminta Ananda untuk memahami kembali materi yang kita pelajari pada hari ini, dan Ananda juga membaca materi yang akan kita pelajari minggu besok. Ananda tulis sedikit apa yang Ananda pahami setelah Ananda baca tentang materi itu. Tulis di buku catatan Ananda. Itu saja ya Ananda. Terima kasih Ananda. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video membuka dan menutup pembelajaran. Mudah-mudahan video yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.